Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Surah tafsir ya. Kita mengkaji dari muqaddimah tafsir Ibnu Juzai, Tafsir Ulumul Tanzil, halaman 5. Al-babus salis fil ma'ani wal ulumil lati tadammana al-Qur'an. Bab yang ketiga tentang makna-makna dan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Qur'an. Wal natakallam fi dzalika 'alal jumlati wat tafsil. Maka mari kita berbicara yang membahas hal itu secara global alal jumlah dan secara terperinci. Jadi beliau membagi pembicaraannya kepada pembicaraan secara global dulu, baru setelah itu secara terperinci. Amal jumlah, adapun secara global, fa'lam, maka ketahuilah annal maqsuda bil Qur'ani da'watul khalqi ila ibadatillah, bahwa maksud ya dengan Al-Quran ini adalah berdakwah kepada makhluk, ya, mendakwahi makhluk kepada ibadah kepada Allah, wa ila dukhuli fi dinillahi, dan pada masuk kepada berdakwah agar masuk ke dalam agama Allah. Thumma inna hadzal maqsada, kemudian sesungguhnya maksud ini, tujuan ini, yaqtadi amrain, menuntut dua perkara. La budda minhuma, yang kedua-duanya mesti ada. Wa ilaihi ma tarji'u ma'anil Qur'ani kulluhu, dan kepada kedua perkara itulah makna-makna Al-Quran seluruhnya kembali. Ya, jadi pahami dulu inti daripada Quran. Quran ini adalah untuk mengajak makhluk, khususnya manusia dan jin, ya, untuk beribadah kepada Allah dan masuk ke dalam agama Allah melalui Quran ini. Berdakwah dengan Quran. Maka seluruh makna yang ada dalam Al-Quran secara globalnya itu menunjukkan kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, bayanul ibadatil lati du'iyal khalqu ilaiha, menjelaskan ibadah, ya, yang makhluk itu diseru kepadanya. Jadi ibadahnya harus seperti apa ibadahnya? Jadi dalam Quran itu dijelaskan tentang ibadah itu. Wal akharu, yang kedua, zikru, bahwa Isa menyebutkan pendorong-pendorong, tab'atsuhum, yang mendorong mereka, atau faktor-faktor, ya, yang mendorong mereka, ala dukhuli fiha, atas masuk ke dalamnya, wa taquduhum ilaiha, dan membimbing mereka kepadanya atau menuntun mereka kepadanya. Ya, jadi maksudnya dijelaskan tentang ibadah itu seperti apa. Maka di situ ada hukum-hukum, apa yang dari mulai apa yang harus diyakini, apa yang harus diamalkan, apa yang ditinggalkan, itu ibadah, isi daripada ibadah. Lalu juga dijelaskan
atau disebutkan faktor-faktor agar orang itu mau beribadah, maka di situ sudah diberikan bukti-bukti tentang keesaan Allah, ya, alam semesta, ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu berarti kan bawaisnya. Intinya di Quran itu dua hal itu. Fa'ammal ibadah, lalu dijelaskan lagi ibadah itu fatan qasimu ila nau'ain, terbagi kepada dua macam, wa huma usulul aqaidi, yaitu adalah asal-asal akidah tadi yang saya sebutkan. Jadi apa yang harus diyakini itu berarti akidah, dasar-dasar akidah. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, pada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, hari akhir, qada dan qadar, rukun iman. Wahkamul amal, dan hukum-hukum amalan. Nah, ini berarti apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Ini ahkamul amal. Yang mencakup 5 hukum taklifi itu, ya. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Wa ammal bawais alaiha, adapun faktor-faktor pendorongnya, fa amron, yaitu ada dua hal, dua perkara, wa huma at-targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib. Tarhib itu berarti memotivasi, mendorong terhadap sesuatu. Kalau tarhib itu menakut-nakuti. Maka apa saja bawaisnya itu, faktor-faktor pendorongnya, ya, agar orang itu mau mengamalkan ibadah itu, ya berarti kan dijelaskan tadi, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta agar orang mau mentafakuri, ya, sehingga sampai kepada keimanan. Terus juga didorong dengan pahala-pahala yang akan didapatkan di surga, janji-janji Allah. Ya, itu berarti termasuk targhib. Adapun tarhib berarti kan ditakut-takuti dengan siksa neraka. Ditakut-takutinya beneran bukan bohongan. Tapi beneran pasti akan terjadi. Targhib atau tarhib. Nah, itu pembicaraan secara global, jumlah, alal jumlah. Wa ala tafsir, wa amma ala tafsir, adapun pembicaraan secara rinci, fa'lam, maka ketahuilah, dan rinci isi daripada Quran ini kandungannya apa saja. Kata beliau, fa'lam anna ma'aniyal Qur'ani sab'ah, ketahuilah bahwa makna-makna Al-Quran itu ada 7. Jadi isi kandungan itu Al-Quran itu ada 7, kata beliau. Wahia ilmu rububiyah, yaitu yang pertama adalah ilmu rububiyah, tentang ketuhanan, ya, tentang Allah sebagai Tuhan. Rububiyah itu kan berarti yang menciptakan, ya, yang mengatur, mengurus, menguasai, itu rububiyah. Rububiyah Allah, tentang ketuhanan Allah. Yang kedua nubuwah, tentang kenabian, ilmu tentang kenabian. Di situ maka diceritakan tentang kisah-kisah nabi, para nabi, ya. Wal ma'ad, tempat kembali, maksudnya akhirat, ilmu tentang akhirat, tentang hari kiamat. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Wal wa'du, janji-janji, jadi maksudnya pahala yang akan didapatkan di surga. Wal wa'id, ancaman, maksudnya siksaan yang akan didapatkan di neraka. Wal qasas, dan kisah-kisah. Lalu akan dirinci lagi apa saja dari 7 ini. Fa'amma ilmu rububiyah, adapun ilmu rububiyah, faminhu diantaranya
Isbatu wujudil bari jalla jalaluhu, menetapkan adanya Allah sang pencipta yang maha mulia. Wal istidlalu alaihi, dan dalil-dalil atasnya ya bi makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya. Itu tadi ya tanda-tanda kuasa Allah di alam. Faqulu ma jaa fil Qur'ani, maka seluruh yang datang dalam Al-Qur'an minat tanbihi alal makhluqat, yang berupa peringatan atau perhatian terhadap makhluk-makhluk. Wal i'tibar fi khilqatil ardi, dan mengambil ibrah, i'tibar itu mengambil ibrah dalam penciptaan bumi, was samawati, dan langit, wal hayawani, dan hewan, wan nabati, dan tumbuhan, warihi, angin, wal amtori, hujan, wasyamsi, matahari, wal qamari, bulan, wal laili, malam, wan nahari, dan siang, wa ghairi dzalika minal mawjudati, dan selain daripada itu dari hal-hal yang wujud, yang ada. Fahuwa dalilun ala khaliqihi, maka dia adalah dalil ya atas penciptanya. Jadi menjadikan alam ini sebagai bukti akan adanya Allah, karena kekuasaan Allah dan keesaannya. Wa minhu isbatul wahdaniyati, dan diantaranya juga adalah kalau tadi menetapkan keberadaannya, jadi adanya Allah walaupun tidak bisa terlihat, itu melalui tandanya di alam. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah. Kalau tadi ada keberadaan Allah, yang kedua keesaan Allah. Allah yang Maha Esa, zat yang satu. Ya, isbatul wahdaniyati warraddu alal musyrikina, dan membantah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Wa ta'rifu, dan mengenalkan bisifatillah, dengan sifat-sifat Allah, diperkenalkan sifat Allah. Berarti ini yang ketiga kan. Yang pertama tadi menetapkan keberadaan Allah, yang kedua menetapkan keesaan Allah, yang ketiga mengenalkan sifat-sifat Allah. Ya, berupa apa? Minal hayati, sifat Allah yang hidup. Wal ilmi, ilmu, ya, mengetahui. Wal qudrati, ya, maha kuasa. Wasam'i, mendengar. Wal basari, melihat. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, min asma'ihi, dari nama-namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya, wa tanzihuhu. Nah, ini yang keempat, berarti yang keempat, mensucikan Allah amma la yaliku bihi, dari apa yang tidak layak baginya. Layak itu dari bahasa Arab, layak itu dari laqa ya yaliku, layak itu dari bahasa Arab. Ya, itu tentang rububiyah tadi itu. Intinya adalah yang menerangkan tentang Allah, iman kepada Allah. Berikutnya nubuwah dan kenabian, apa saja? Wa amma nubuwatu fa isbatu nubuwatil anbiya'i alaihimus salamu alal umumi, menetapkan kenabian para nabi alaihissalam, yang diantaranya 25 nabi ya, yang diceritakan, dan juga yang tidak diceritakan, karena minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsushum alaik.
Kata Allah, di antara para nabi itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan. Jadi tidak semua nabi diceritakan, dan nabi tidak hanya 25 saja. Bahkan ada nabi lain juga yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Misalnya siapa? Selain daripada 25 nabi yang disebutkan di Quran, nama yang disebutkan namanya. Kalau Khidir ada namanya di Quran? Nggak ada. Ada ceritanya, cuma namanya tidak disebut. Imran bukan nabi, Zulkarnain bukan nabi. Yang mana? Kan di perintah Allah kalau kamu mau hukumnya, jangan menaklukkan satu daerah, mungkin Allah mengatakan kalau kamu mau hukumnya apa ya? Saya lupa di surah Al-Kahfi itu. Kan ada wahyu tentang Allah. Saya membaca itu perintah Allah ke dia. Memang ada perselisihan, ada yang mengatakan nabi, ada yang tidak. Tapi yang lebih kuat bukan nabi. Iya, karena kan bisa saja itu ada ada nabi yang lain yang menyampaikan tentang hukum itu kepada Zulkarnain. Atau sudah menjadi hukum yang sudah diketahui gitu. Jadi tanpa harus wahyu langsung yang diberikan. Ada nama Nabi Uzair itu disebutkan namanya kan, yang dianggap anak Allah oleh Yahudi. Nah, dia nabi. Kalau yang lain-lainnya ada ceritanya, cuma tidak disebut nama kan. Kayak Khidir kan nggak disebut nama. Luqman bukan nabi. Maryam bukan nabi karena tidak ada nabi dari perempuan, semua dari laki-laki. Rijalan ya, apa itu? Bahasna rijalan nuhi alaikum. Kami mengutus laki-laki. Jadi nabi itu dari laki-laki. Disebutkan ya, tapi tidak diceritakan. Ceritanya ada. Itu kan di ayat au kalladzi marra ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urushiha. Itu kisah siapa? Kisah Nabi Uzair itu. Fa'amatahu Allah, kan Allah matikan. Dan kemudian fa'amatahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Qala kam labisa yawman wa ba'da yawm. Qala bal labisa mi'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wa anzur ila idhami kaifa nusyur. Itu kan tentang Nabi Uzair. Walaupun nama Nabi Uzair kan tidak disebut ya di kisah itu, di cerita itu, tapi disebutkan di ayat lain. Uzair ibnullah itu perkataan orang Yahudi. Ya, jadi menetapkan kenabian para nabi secara umum. Wa nubuwati ya, atapnya ke nubuwati yang sebelumnya. Wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alal khusus, menetapkan kenabian Nabi Muhammad secara khusus. Wa isbatul kutubil lati anzalallahu alaihim. Nah, kenabian ini juga selain mencakup para nabi juga mencakup kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu. Wa wujudul malaika alladzina kana minhum masaid bainallahi wa bainahum, dan juga adanya para malaikat. Iman kepada malaikat juga masuk kepada nubuah, yang diantara mereka ada yang menjadi perantara antara Allah dan para rasul, khususnya malaikat Jibril yang ditugasi memberi wahyu. Waradu ala man kafara bi syai'in min dalika, dan membantah orang yang mengkufuri dari sesuatu dari hal itu. Wayan kharitu fi apa ini? Salaki ada ma warada fil Quran min ta'nisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi
dan masuk ya kepada hal itu apa yang terdapat di dalam Al-Quran dari melembutkan Nabi, ta'nisin Nabi. Jadi masuk ke dalam kategori nubuah kenabian ini juga di dalam Al-Quran yang berisi tentang ya, kisah-kisah ya ataupun hiburan-hiburan dari Allah untuk menghibur hati Nabi ya, untuk melembutkan hati Nabi, wa karamati, dan juga berisi tentang kemuliaan Nabi, wasana alaihi ya, sanjungannya kepadanya, wa ala sairil anbiya sallallahu, dan juga kepada seluruh para nabi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga Allah memberi sholawat dan salam kepadanya dan kepada mereka semua. Itu yang kedua nubuah. Yang ketiga ma'ad tempat kembali atau hari kembali ya. Mencakup apa saja? Fa isbatul hasyri ya, maka menetapkan hasyr ya, hari kebangkitan atau hari dikumpulkan di padang mahsyar. Wa isbatul barahini alaihi, dan menetapkan bukti-bukti ya atasnya, dalil-dalil ya terhadapnya, dalil bahwa akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Waraddu ala man khalafa fihi, dan membantah orang yang menentangnya. Wa dzikru ma fi daril akhirati, dan menyebutkan apa yang ada di negeri akhirat, minal jannah, dari surga, wan nari, neraka, wal hisab, perhitungan amal, wal mizan, timbangan amal, wasohaifil a'mali, lembaran-lembaran amal, maksudnya catatan amal, wa kasratil ahwali, dan banyaknya kejadian-kejadian dahsyat, ahwal jama dari haul, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Jadi ma'ad ini mencakup seluruh tentang hari kiamat, akhirat, perjalanan, itu semuanya. Jadi dalam Al-Quran ada yang berbicara tentang itu. Berarti kan dia hubungannya dengan iman kepada hari akhir. Wa ammal ahkam, adapun hukum-hukum, fahiyal awamiru wan nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa tanqasimu khamsata anwa'in, terbagi kepada 5 macam wajib. Jadi kalau hukum-hukum ini ya tidak akan keluar dari 1 wajib, wa mandu, wa haram, wa makruh, wa mubah. Wa minna ma yata'allaqu bil abdan, dan di antara hukum itu ada yang berkaitan dengan badan, fisik, kas salat, seperti salat, wasyam, dan saum. Wa ma yata'allaqu bil amwal, dan apa yang berkaitan dengan harta, kas zakat, seperti zakat. Wa ma yata'allaqu bil qulub, yang berkaitan dengan hati, kal ikhlas, seperti ikhlas, ini juga ibadah, sama ibadah hati. Wal khaufi, rasa takut ya kepada Allah. War rajai, berharap kepada Allah. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Itu tercakup dalam hukum ahkam. Berarti hukum yang keberapa tadi? Keempat kan, ilmu rububiyah, nubuwah, ma'ad, ahkam. Kemudian yang kelima al-wa'du, janji. Apa saja yang mencakup apa saja? Wa ammal wa'du, adapun janji, faminhu wa'dun bi khairid dunya, yaitu janji dengan kebaikan di dunia. Jadi ada juga yang mencakup janji di dunia berupa apa? Minan nasri wa zuhuri wa ghairi dzalika, dari kemenangan, dari pertolongan dan kemenangan.
Dan selain itu ya, seperti misalnya Allah menjanjikan ada ghanimah, ada itu dunia. Ya, kemenangan, pertolongan. Ala inna nasrallahi qarib, ya, tahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru liyudhhirahu ala dini, agar memenangkannya. Liyudhhirahu itu kan janji Allah, agar Allah memenangkan agama Islam ala dini kullihi, kepada di atas seluruh agama. Itu kan janji kemenangan di dunia. Wa minhu wa'dun bi khairil akhirati, dan diantaranya juga adalah janji dengan kebaikan akhirat. Wa huwal aktsar, itu yang lebih banyak. Ka'ausafil jannati wa na'imiha, seperti sifat-sifat surga dan kenikmatannya. Wa ammal wa'id, adapun ancaman, faminu tahwifun bil iqabi fi dunya, diantaranya adalah menakut-nakuti siksaan di dunia. Jadi di dunia ada hukum-hukum had ya, bagi orang yang melaksanakan dosa besar. Wa minu tahwifun bil iqabi fil akhirah, diantaranya juga ada yang menakut-nakuti siksaan di akhirat. Wa huwal aktsar, ini lebih banyak. Wa ka'ausafi jahannama wa adzabiha, seperti sifat-sifat neraka jahanam dan siksaannya. Wa usafil qiyamati wa ahwaliha, dan sifat-sifat hari kiamat dan kedahsyatannya. Jadi hampir mirip dengan yang Ma'ad tadi ya. Situ juga ada tentang kiamat. Wa ta'ammalil Qur'ana, dan amatilah Al-Qur'an. Tajid al-wa'da makrunan bil wa'id, maka kamu akan menemukan janji itu diiringi dengan ancaman. Jadi dalam Quran itu seringkali ya disebutkan tentang wa'du dulu, janji kenikmatan surga, lalu kemudian berikutnya diancam dengan ancaman neraka, atau sebaliknya. Ya, qad dzakara ahalahu ma ala isri dzikril ahuri. Sungguh Allah atau Al-Quran telah menyebutkan salah satu dari keduanya, ya, setelah menyebutkan yang lainnya. Jadi kadang menyebutkan tentang wa'du dulu, janji tentang surga, baru setelah itu wa'id, atau sebaliknya. Misalnya di surat An-Naba, apa dulu yang disebutkan? Wa'du dulu atau wa'id dulu? Wa'id dulu kan? Jadi inna jahannama kanat min sodari tawgina ma'aba labisina fiha qoba, sampai fadhuku falan nazidakum illa azaba. Itu wa'id. Nah baru setelah itu wa'du tentang surga, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anam, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali di Quran. Ya, itu. Kadang wa'du dulu. Misalnya apa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Banyak di Quran. Untuk apa? Liyajma'a baina targhibi wa tarhib, menggabungkan antara targhib dan tarhib tadi itu. Ya. Waliyatabayyana ahaduhuma bil akhar, agar bisa jelas salah satunya dengan yang lain. Kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga kalau tidak membandingkan dengan neraka. Jadi kegambar betapa nikmat surga dibandingkan dengan siksaan yang sangat berat di neraka. Kan sesuatu itu bisa jelas ketika
Jelaskan yang kebalikannya, kan begitu. Berdampingan. Ya. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak merasakan sakit, kan begitu. Makanya ketika menjelaskan tentang ciri orang-orang beriman, supaya lebih jelas dijelaskan juga ciri orang kafir, ciri orang munafik, supaya bisa dibedakan. Makanya di surah Al-Baqarah kan ketika berbicara tentang orang beriman ayat 1 sampai 5, ayat 6 7-nya orang kafir. Ya kan, ayat 8 sampai berapa? 20 sampai ayat 20 kan? Itu tentang orang munafik. Kamakil sebagaimana dikatakan fabididdiha tabayyanan asya. Ini kaidah tadi yang saya sebutkan. Fabididdiha dengan kebalikannya menjadi jelaslah berbagai perkara itu. Fabididdiha tatabayyanal asya'u atau tatabayyanul asya'u. Wa ammal qasas, adapun kisah-kisah, fa huwa dzikru ahbaril anbiya'il mutaqaddimina wa ghairihim, yaitu menyebutkan cerita-cerita para nabi terdahulu dan yang selain mereka, selain dari para nabi, ka qisati ashabil kahfi. Ashabul kahfi kan bukan nabi. Wadil Qarnain di sini disebutkan. Dzul Qarnain tadi bukan nabi, Qarnain. Imran, Luqman. Fa'in kil, bahkan ada yang menyebut 1/3 ya isi Quran itu kisah. 1/3-nya. Kalau sebetulnya kalau dibagi lagi menjadi 3 itu bisa diringkas lagi ya. Jadi isi Quran itu kan 3. 1 hukum-hukum, 2 akidah, 3 kisah. Ya, jadi diringkas lagi jadi 3 bagian. Kalau ini kan jadi 7 ya. Ini jadi 7. Ilmu rububiyah, nubuwah, ma'ad, ahkam, wa'du, wa'id, qasas. Kalau diringkas lagi jadi 3. Akidah, hukum, kisah. Karena rububiyah, nubuwah, ma'ad, terus wa'du dan wa'id itu adalah akidah sebetulnya. Tercakup ke dalam akidah gitu kan, kalau disatukan. Lalu hukum, lalu kisah. Supaya gampang diingat mentilu ya. 7 ISRT. Poin utama. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, fa in kila, jika ditanyakan, mal hikmah fi tikrari qasasil anbiya'i fil Quran. Apa hikmah dalam berulangnya kisah para nabi diulang? Kan kisah para nabi tidak hanya sekali disebut. Tapi nanti di ayat lain disebut lagi Nabi Adam, di Al-Baqarah ada, nanti di surat ini ada. Kan begitu. Yang paling banyak kisah Nabi Musa. Ya kan? Diulang di setiap ayat. Yang tidak diulang itu kisah siapa? Yang tidak diulang kisah siapa yang hanya di dalam satu surat? Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ada nggak di surat lain? Nggak ada selain dari di surat Yusuf. Jadi sekali selesai itu kisah Nabi Yusuf itu dari awal, ya kan, diawali dengan mimpi, diakhiri dengan pembuktian mimpi. Al-awwana, apa jawabannya? Fal jawabu min salasati aujuh, jawabannya ada 3 bentuk, ada 3 macam. Al-awwal yang pertama, annahu rubbama, bahwa terkadang rubbama dzakara fi suratin
menyebutkan di satu surat min ahbaril anbiya'i, dari kisah para nabi, cerita para nabi itu, malam yadkur fi suratin ukhra, yang tidak dia sebutkan di surat lain. Jadi memang kisahnya diulang, tapi ada sesuatu yang tidak disebutkan di surat lain, sebutkan di surat itu. Jadi ada, walaupun berulang, tetapi ada variasi dalam kisahnya, ada tambahan-tambahan kisah, ada informasi baru. Fa fi kulli wahidatin minhuma faidatun zaidah ala ukhra. Maka pada setiap masing-masing dari keduanya ada faidah tambahan terhadap yang lain. Ada informasi yang baru. Jadi kalau kita baca surah ayat Al-Quran, ada kisah-kisah yang isinya sama, misalnya kisah Nabi Adam, tapi informasinya kan tidak sama. Ada informasi yang baru, ada tambahannya, walaupun kisah utamanya kan sama ya. Tapi di sini disebutkan ini, ada ini, ada ini. Kita akan menemukan variasi dalam kisah, sehingga tidak akan bosan. Ada variasi. Itu yang pertama. Yang kedua jawabannya, al-wajhu tsani annahu dzukirat ahbarul anbiya fi mawadi'a ala tariqatil idnam wa fi mawadi'a ala tariqatil ijaz. Bahwa kisah para nabi itu di dalam beberapa tempat disebutkan dengan cara itnab. Nah, ini dalam ilmu balaghah. Itnab itu artinya diceritakan secara panjang lebar. Ya, dan di tempat-tempat yang lain itu dengan cara ijaz. Ijaz itu diringkas. Ya kan, litadhara fasahatul Quran fi tariqatain, agar tampak kefasihan Al-Quran dalam dua metode tadi. Ada dua metode, ijaz dan itnab. Jadi Quran kadang menceritakannya dengan itnab, panjang lebar, kadang menceritakannya dengan ringkas. Misalnya kisah Nabi Musa dengan Firaun, kalau di surat An-Naziat itu ijaz ringkas. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idza bila firauna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasha fa'arahu al-ayatal kubra faqadzaba wa asa thumma adbara yas'a fa syarafa nada faqala ana rabbukum fa akhadahu. Itu langsung. Ya, jadi faqala ana rabbukum mulala, karena keangkuhan dia langsung fa'akhadahu, langsung diselesaikan dengan Allah menyiksa dia dengan siksaan yang pertama dan yang kedua. Akhirati wal ula fa'akhadahu nakaral akhirati wal ula inna fi dzalika, lalu ditutup dengan inna fi dzalika la ibrat, inna fi dzalika la ibratan liman, sungguhnya dalam kisah itu, dalam hal itu ada ibrah bagi orang yang takut. Selesai sudah kisah Nabi Musa dan Firaun. Jadi cepat, ringkas, langsung ke inti-intinya. Begini. Selesai. Nanti di surat-surat lain disebutkan secara itnab panjang. Ya, secara itnab di surat-surat lain, dan itu banyak. Itu jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang ketiga, al-wajhu tsalis anna barul anbiya'i kusida bi dzikriha maqasidu katsira fata'addada dzikruha bi ta'addudi tilkal maqasid. Ya, jadi bahwa disebutkannya kisah-kisah para nabi itu, bahwa kisah-kisah para nabi itu ya dimaksudkan dengan menyebutkannya adalah maksud-maksud yang banyak, tujuan-tujuan yang banyak. Maka dengan berbilangnya penyebutan, berulang-ulangnya penyebutannya adalah sesuai dengan
berbagai macamnya tujuan. Jadi satu kisah disebutkan kisah itu bukan untuk kisah begitu saja, tapi ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Maksud menceritakan itu apa? Jadi tidak akan terlepas dari maksud tertentu, dan setiap disebutkannya kisah itu punya maksud yang berbeda. Punya maksud yang berbeda. Nah, maka kita ketika mengkaji itu harus tahu ini tujuannya untuk apa, dalam inti pembicaraan apa. Karena kan kisah itu tidak hanya semata-mata kisah, tapi yang paling penting diambil ibrohnya. Ibroh dalam hal apa gitu. Ibroh dalam hal apanya, sehingga nanti redaksi ayatnya juga berbeda. Redaksi ayatnya juga berbeda itu. Nah, ini nanti penting sekali usul tafsir ini sebelum nanti kita belajar tafsir. Kaidah secara umumnya begini. Pas kita ngaji tafsir itu ini muqaddimah ini penting, usulnya, usul tafsirnya, jadi paham kaidah-kaidahnya. Ketika kita kaji kisah, ini apa tujuan dari kisah ini diceritakan, apa tujuannya? Seperti kisah tadi kan di kisah Nabi Musa dan Firaun, kenapa ini disebutnya begini? Tujuannya kan dalam rangka untuk memberitahukan balasan bagi orang yang sombong. Orang-orang kafir Mekah yang sombong, yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, diberikan pelajaran dari kisah Firaun yang kesombongannya tentu lebih dari mereka. Diceritakan kesombongannya, ana rabbukumul a'la, kan gitu, saya Tuhanmu paling tinggi. Kan pada akhirnya fa akhadahullahu nakal akhirati wal ula. Di ayat-ayat sebelumnya kan diceritakan tentang mencabut nyawa, wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Lalu tentang para malaikat lain yang punya tugas masing-masing. Lalu tentang kiamat. Nah, lalu kan setelah selesai kisah Musa dan Firaun itu, kembali lagi hitobnya kepada orang kafir Quraisy. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Ya, apakah kalian penciptaannya lebih hebat daripada langit sehingga kamu bisa sombong begitu, kan begitu? Kamu ini manusia, kita dibandingkan dengan langit besaran mana? Kenapa kamu sombong? Begitu. Jadi ada ibrah yang diambil dari kisah Musa dan Firaun itu adalah kesombongan Firaun yang pada akhirnya berujung pada siksaan yang dia dapatkan. Jadi tujuan dari kisah itu ada. Ibrah, diambil ibrahnya dari sisi mananya. Makanya kalau kita perhatikan kisah-kisah yang sama, tapi tujuannya beda-beda. Makanya ada perbedaan redaksi nanti. Yang jadi titik tekannya apa? Ada perbedaan redaksi. Kenapa di ayat lain ketika menceritakan Firaun misalnya tidak disebutkan perkataan dia qala ana rabbukumul a'la, tidak ada di ayat lain. Ya kan? Fanada fahasaru fanada faqala ana rabbukumul a'la. Karena untuk menunjukkan sejauh mana kesombongan dia itu, yaitu dengan kata-kata itu. Di ayat lain kan tidak ada. Jadi ada titik tekan yang ditampilkan di satu kisah yang kaitannya dengan tujuan yang hendak disampaikan. Jadi sebetulnya tidak berulang begitu saja kisah-kisah daripada Al-Quran itu. Punya tujuan masing-masing. Ini 3 jawaban ini sangat lengkap sekali. Ya, untuk menjawab tadi. Mungkin di dalam diri kita juga bertanya-tanya seperti itu ya. Kenapa kok diulang-ulang gitu? Padahal kalau kita mau mentadaburinya akan ketahuan maksudnya, tujuannya. Perbedaannya di mana? Misalnya ketika larangannya la taqtulu auladakum, ya khosyata imla gitu kan, khawatir kelaparan. Ada di satu ayat narjukuhu wa iyyakum narjukukum wa iyyahu. Jadi dibalik itu.
ada yang kami memberi rizki kepada kalian dan juga iyahum, kami memberi rizki kepada kalian dan juga kepada mereka anak-anak. Di ayat yang berbeda sama tapi berbeda penyebutannya, kami memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, dibalik antara penyebutan kalian dan mereka. Itu hikmahnya, ada hikmahnya. Kalau ini kan kaitannya ketika konteksnya mengkhawatirkan kemiskinan atas diri mereka. Mereka tidak mampu gitu untuk diri mereka saja, apalagi untuk anak-anak mereka, khawatir miskin gitu, nggak mau punya anak. Sehingga didahulukan kalian baru mereka. Nah, kalau di ayat yang lain mendahulukan anak-anak dulu. Karena kenapa? Mereka mengkhawatirkan kemiskinan pada anak-anak mereka. Allah memberi rezeki kepada mereka sebagaimana memberi rezeki kepada kalian juga. Gitu. Jadi penyebutan redaksi ayat itu sesuai dengan tujuan, maksudnya, sesuai konteksnya. Makanya itu perlu tadabbur ke sana. Ya. Faminal maqasidi, di antara maksudnya isbatu nubuwatil anbiya'il mutaqaddimin, menetapkan kenabian para nabi terdahulu, ya bidzikri ma jara ala aidihim minal mu'jizat, ya dengan menyebutkan apa yang terjadi, apa yang berjalan di atas tangan-tangan mereka dari mujizat. Jadi ada mujizat-mujizat. Wa dzikri ihlaki man kadzdzabahum, dan menyebutkan kebinasaan ya orang yang mengingkari mereka. Bi anwa'in minal mahalik, dengan berbagai macam kebinasaan. Wa minha, sedikit lagi ya, tanggung. Wa minha isbatun nubuwwah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menetapkan kenabian pada Nabi Muhammad, li ikhbarihi bitilkal ahbar min ghairi ta'allumin min ahad. Ya, dengan karena ya memberitahukan kepadanya dengan berita-berita, cerita-cerita tanpa belajar dari siapapun, dari seorang pun. Wa ila dzalika al-isyarah biqauli ta'ala, kepada hal itu ada isyarat dari firman Allah Ta'ala, ma kunta ta'lamuha, kamu tidak pernah mengetahuinya, anta wala qaumuka, kamu dan begitu juga kaummu, min qabli hada, sebelum ini. Jadi dengan dikisahkan kisah para nabi terdahulu, itu orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak tahu kisah-kisah ini. Nabi Muhammad tidak tahu, kaumnya juga tidak tahu. Rasul belajar dari siapa? Ini menunjukkan ya kebenaran wahyu dari Allah. Karena kalau kisah itu sudah diketahui oleh orang-orang pada saat itu, jadi kan Rasul hanya tahu dari orang mereka. Tapi kan tidak, dia betul murni wahyu dari Allah. Wa minna isbatul wahdaniyah, di antaranya menetapkan ini di antara tujuan kisah ya. Tadi satu menetapkan kenabian, yang kedua diantaranya juga menetapkan keesaan Allah. Ala taro annahu lamma dzakara ihlakal umamil kafirah. Apakah kamu tidak memperhatikan ketika Allah menyebutkan atau ketika Al-Quran menyebutkan kebinasaan umat yang kafir, qala Allah berfirman, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ya, apa gunanya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah? Jadi ketika umat-umat yang kafir itu dibinasakan oleh Allah, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu bisa menolong? Kan tidak. Jadi untuk menetapkan keesaan Allah. Wa minna i'tibar fi qudratillahi wa syiddati iqabihi liman kafara bihi. Tujuannya juga, tujuan dari kisah itu adalah mengambil pelajaran dalam kekuasaan Allah dan kerasnya siksaannya bagi yang kafir padanya. Ya, jadi diceritakan misalnya kebinasaan Firaun ya,
kebinasaan kaum Samud, kaum Ad, itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kerasnya siksaan Allah bagi yang kafir. Tujuan di kisah itu. Wa minna, dan diantaranya juga disebutkan kisah itu tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Hiburan bagi Nabi, ya, dari pengingkaran kaumnya, bita'asim biman taqaddama minal anbiya, agar beliau meneladani terhadap para nabi terdahulu. Jadi banyak sekali ketika Nabi menghadapi pengingkaran kaumnya yang luar biasa, bahkan beliau disakiti, dihina, diberikan kisah-kisah Nabi sebagai penghibur agar beliau mengikuti. Nabi terdahulu juga begitu sama. Ya, misalnya kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan, surat Yusuf itu kan diturunkan di tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itu disebut tahun apa dalam sirah? Tahun kesedihan, amul huzni. Yaitu ketika pamannya meninggal, Abu Thalib, istrinya meninggal, Khadijah. Lalu hijrah ke Thaif kan ditolak, ya, dilempari batu. Lalu penyiksaan, keberanian dari kaumnya itu semakin berani, ya, kepada Nabi Muhammad. Maka dihibur dengan surat Yusuf. Lihat, Nabi Yusuf juga sejak kecil sama diperlakukan oleh saudaranya sendiri seperti itu, sebagaimana engkau Muhammad diperlakukan oleh keluargamu. Kan orang Quraisy itu kan keluarganya Nabi Muhammad. Quraisy itu kan keluarganya Nabi Muhammad, kerabatnya. Diperlakukan seperti itu, diusir. Sama Yusuf juga dulu oleh keluarganya, oleh saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Gitu kan, lalu dibawa, dijual ke Mesir. Sampai pada akhirnya kan di akhir kisah Nabi Yusuf, saudara-saudaranya itu tunduk kepada Nabi Yusuf. Datang ke Mesir kan dalam keadaan sujud. Bukti dari mimpi kan. Ro'a itu apa? Ro'a itu ada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, 11 planet, nah itu maksudnya saudaranya. Matahari, bulan, ayah ibunya sujud kepada Nabi Yusuf, tunduk. Bahkan menyesal saudaranya itu. Jawaban Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan terhadap kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Nah, itu hiburan kepada Nabi Muhammad bahwa kisah yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad pun tidak akan berbeda dari kisah Nabi Yusuf. Ketika nanti setelah hijrah ke Madinah, nanti kemudian balik lagi dalam Fathu Mekah, orang-orang Quraisy yang dulu menyiksa dan sebagainya itu akan juga tunduk kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan perkataan yang sama dengan Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum. Sama. Jadi hiburan bagi Nabi. Ya. Ketika hijrah ke Habasyah, sebelum hijrah ke Habasyah itu kan turun surat Al-Kahfi. Di antaranya di situ ada kisah Ashabul Kahfi. Yaitu apa? Ibrah, pelajarannya. Kalau Ashabul Kahfi ini kan mendapatkan fitnah yang besar, ujian yang besar bagi keimanan dari istana, ya. Ini kan adalah anak para pejabat, anak para raja, 7 anak muda ini kan, tapi istananya itu ada banyak berbuat kemusyrikan. Itu sebagai ujian bagi keimanan mereka, sehingga mereka harus hijrah, harus pindah ke gua untuk menyelamatkan iman mereka. Nah, maka orang-orang beriman di awal-awal yang mendapat penyiksaan di Mekah, untuk menyelamatkan iman mereka, mereka juga harus hijrah. Maka Nabi mengatakan, ya, menyuruh kepada sebagian sahabat agar berhijrah ke Habasyah. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari setiap kisah yang diberikan kepada Nabi. Ya, begitu. Walaqad kudzibat rusulun min, banyak di Quran disebutkan, ya, sungguh
Rasul-rasul terdahulu juga telah diingkari sebelum kamu. Jadi bukan kamu aja Muhammad. Ya, memberikan pelajaran tentang bagaimana kau itu berdakwah, jangan berputus asa dalam berdakwah terus menerus. Oleh Allah dikasih pelajaran Nabi Nuh alaihissalam di surat Nuh. Di surat Nuh itu kan isinya tentang dakwah Nabi Nuh. Ya inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli. Itu kan dari awal sampai akhir itu kisahnya tentang dakwah Nabi Nuh. Inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firar wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Itu penentangan luar biasa. Nabi Nuh dakwah siang malam dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Tapi setiap kali didakwahi mereka menutup telinga mereka ya dengan jari-jari mereka dan menutup wajah mereka, tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh. Bahkan dalam waktu 950 tahun lamanya. Ini sebagai kisah istiqomah ya, keteguhan di dalam dakwah. Ya, maka dikasih kisah itu agar Nabi Muhammad bertahan dalam dakwah itu. Dan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya juga dengan kisah-kisah itu harus jadi pelajaran. Jangan pernah putus asa dalam dakwah. Kan dalam waktu 950 tahun itu hanya belasan orang yang ikut kepada Nabi Nuh. Yang dibuat kapal itu kan, yang ada di dalam kapal. Hasilnya segitu. Kita kan baru seberapa kan dakwah kita. Nah, jadi kisah-kisah itu ada tujuannya. Dan kisah para nabi itu kan tidak dikisahkan semua hidupnya, tidak, tapi diambil mana yang paling jadi pelajarannya. Kalau Nabi Nuh dari sisi dakwahnya. Kalau Nabi Yakub, apa yang diceritakan dari Nabi Yakub? Ini sebagai ayah terhadap anak. Karena Nabi Yakub justru diberikan ujiannya dari anak-anaknya ini. Tidak disebutkan kan kaumnya Nabi Yakub berdakwah kepada kaumnya kan tidak, tapi kepada anak. Dan justru yang anak-anaknya nanti melahirkan suatu generasi keturunan yang namanya Bani Israel dari Nabi Yakub itu. Nabi Musa, kalau Nabi Musa kan banyak sisinya. Ada kisah antara dia dan Firaun. Berarti kan dia dengan penguasa Firaun. Ada dengan kaumnya, dengan Bani Israel. Ada sisi-sisi yang lain. Kalau Nabi Musa itu ada saat dia dengan mertuanya dengan calon istrinya ada kan gitu kan. Jadi ada sisi-sisi yang berbeda. Tapi yang paling lengkap siapa? Tentang dari lahir sampai dari Musa kan dari lahir sampai ada kisahnya. Memang cukup lengkap nih Musa. Ketika lahir kan Firaun menetapkan membunuh setiap anak laki yang lahir kan, lalu dihanyutkan. Itu ada gitu di Quran. Nah, kalau yang dijadikan pelajaran diteladani keluarga, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nah, ya, kalau lihat petunjuk untuk keluarga secara utuh, keluarganya Ibrahim jadi teladan. Kalau Nabi Adam kan tidak keluarga Adam, tidak. Inna Allah astafa Adam, bukan Inna Allah astafa ala Adam, tidak. Allah memilih Adam. Kenapa tidak disebut keluarga Adam? Karena dari keluarga Nabi Adam ada yang tidak jadi teladan. Nah, itu anaknya Qabil membunuh Habil. Nuh, Nabi Nuh, kenapa tidak disebut Inna Safa Adam wa ala Nuh, tapi Nuhan? Kenapa tidak jadi teladan keluarganya Nabi Nuh? Karena istri dan anaknya tidak jadi teladan. Ya, anaknya itu kan ketika dipanggil ya bunayya arkam ma'ana, dia kan tidak mau sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Anaknya yang durhaka. Istrinya juga sama ada, tapi tidak semua, ada istri lagi nanti yang
Kemudian di dalam perahu itu yang melahirkan 3 anak yang nantinya keturunan manusia itu dari 3 anak itu. Tapi kalau ala Ibrahim, Nabi Ibrahim jadi keluarganya. Kenapa? Semua keluarga Nabi Ibrahim jadi teladan. Tapi keluarga itu ke bawah, bukan ke atas. Kalau ayahnya kan kafir. Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, Hajar, itu teladan semua. Lalu anaknya dari Nabi semuanya. Ismail dan Ishak dua-duanya Nabi. Nanti Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim. Nah ini jadi teladan keluarganya bukan hanya satu generasi saja. Bukan hanya anaknya, cucunya terus. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Ala Imran. Nah, Imran bukan nabi, tapi keluarga Imran juga jadi teladan. Makanya ada nama surat namanya Alu Imran. Bukan Al Imran, tapi Alu Imran, keluarga Imran. Kenapa dari Imran istrinya, lalu istrinya itu Hana, lalu melahirkan seorang putri Maria, wanita yang paling terpilih, lalu lahirlah Nabi Isa. Jadi satu keluarga, jadi pelajaran. Jadi kisah-kisah itu tidak sebatas kisah diceritakan, tapi ada pelajaran penting yang disampaikan. Apa sisinya? Kan tidak semua sisinya dipotret kisah-kisah itu. Hanya yang menjadi pelajaran saja begitu. Kalau kita tadabburi itu, makanya jangan begitu lewat saja gitu ya, ketika membaca Quran, mengkaji itu. Wa min tasdiyatu alaihi salam wa wa'duhu bin nasri kama nasarul anbiya alladzina min qabli. Di antaranya adalah menghibur Nabi, menjanjikan dengan kemenangan, pertolongan sebagai menolong para nabi sebelumnya. Dan di antaranya juga tahwiful kufar bi an yu'aqabu kama uqibal kufarul ladzina min qablihim, menakut-nakuti orang kafir dengan siksaan sebagaimana orang kafir terdahulu juga disiksa. Jadi kan dikasih kisah. Ya, ila ghairi dzalika mimma tawat alaihi ahbarul anbiya'i minal ajaibi wal mawaiz. Dan selain daripada itu yang kisah-kisah para nabi itu mengandung keajaiban-keajaiban, nasihat-nasihat, wahtijajul anbiya waradduhum, hujah-hujah para nabi. Ketika misalnya Nabi Ibrahim kan itu kan pandai berdebat, itu jadikan pelajaran bagaimana berdebat orang kafir, sebagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud itu ya, sampai kemudian terdiam kan begitu. Itu ada hujah-hujahnya, ihtijajul anbiya, dan juga bantahan mereka terhadap orang kafir, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Falamma kanat ahbarul anbiya tufidu fawaida katsira, maka ketika cerita para nabi itu memberi faidah yang sangat banyak, dzukirat bi mawadhi'a katsira, disebutkan di tempat-tempat yang banyak. Walikulli maqamin maqalun, dan bagi setiap tempat itu ada pembicaraannya masing-masing. Jadi pembicaraan ini tujuannya untuk apa? Dalam kepentingan apa? Semuanya ada hikmahnya. Itulah ya tentang kisah ya, khususnya kisah para nabi. Alhamdulillah, itu bab 3 sudah kita selesaikan ya. Makna dan ilmu yang terkandung di Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tobat di akhir. Akhirnya tobat. Ini narasi. Ayat narasinya. Nah, itu. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya, kalau kisah umat sebelum Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum dan syariat, apakah bisa diambil pelajarannya? Seperti Yusuf menjadi pemimpin di penguasa non-muslim. Oh iya. Menjadi pemimpin di penguasa non-muslim. Itu dalam ilmu usul fikih ada pembahasan syar'u man qablana. Syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu usul fikih ada pembahasan khusus. Itu juga sudah kita bahas di pembahasan taisir ilmu usul fikih rinciannya. Ya, jadi kalau dijadikan ibrah itu sudah jelas pasti ya.
dijadikan ibroh ya untuk petunjuk. Ya, tapi kalau untuk menjadi hukum syariat juga kalau misalnya tidak bertentangan dengan dalil yang sudah jelas tentang hukum tertentu, itu bisa dijadikan dalil kalau tidak ada yang bertentangan. Ya, kalau misalnya sudah ada dalil yang jelas ya lalu misalnya ada kisah Nabi sebelumnya yang hukumnya berbeda, nah maka tentu itu tidak bisa dijadikan hujah. Ya, gitu. Kalau misalnya sama ya itu berarti kan penguat, itu sudah jelas kalau sudah ada. Nah ini kalau hukum tidak ada bisa dijelaskan di dalam syariat Nabi Muhammad, tidak jelas, tidak sharih, lalu ada dari kisah itu untuk ini bisa dijadikan sebagai dalil. Misalnya kalau dalam syariat Nabi Muhammad kan tidak boleh menikah dengan saudara, dengan mahram, tidak boleh. Zaman Nabi Adam kan menikahkan dengan saudara karena tidak ada lagi manusia. Maka itu kan berbeda. Lalu kemudian misalnya hukuman bagi orang Bani Israel ketika mengingkari itu, faqtulu anfusakum, kan membunuh diri kalian. Jadi bunuh diri hukumannya. Nah, itu kan sudah tidak berlaku di syariat kita. Jadi ada ya kisah-kisah itu. Ya kalau tadi ya menjadi pemimpin dari penguasa muslim, menjadi pemimpin di penguasa muslim, maksudnya pejabat mungkin ya. Pejabat ini. Kalau masalah nah itu kan ada fikihnya ya. Kalau itu kan kalau menjadi pejabat, antara pemimpin pejabat itu kan istilahnya muamalah, masuk ke dalam wilayah muamalah. Kalau wilayah muamalah itu dengan orang kafir ya boleh. Seperti hanya kita jual beli, boleh nggak dengan orang kafir? Boleh. Ya, muamalah itu ada akadnya kan, akadnya dalam hal apa jelas. Ya, ada akadnya. Begitu ya. Baik, cukup ya untuk kajian sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.